Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak, Ibu Guru, dan dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan Kementerian Agama BEK 1 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Sri Fitriani. Saya mengajar di Mis Nurul Iman Telaga Jernih, Kecamatan Secanggang, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara. Sekaligus saya sebagai mahasiswa PPG Kementerian Agama dalam jabatan BEK 1 tahun 2025 dengan nomor induk mahasiswa 241130111206 program studi fikih pada LPTK UINSI Samarinda, Kalimantan Timur. Pada hari ini, Kamis 8 Mei 2025, saya akan melakukan pembuatan video pembelajaran untuk memenuhi tugas uji kinerja mahasiswa dengan model pembelajaran PJBL, Project Basic Learning, dengan judul materi Sholat Tahajud, kelas 4 semester genap. Demikian video perkenalan saya. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Apa kabarnya anak-anak?
Oke, kalau semua sudah rapi, kalau sudah bersih, bisa kita memulai pelajaran. Nah, apa yang akan kita pelajari dalam pertemuan ini? Tentang sholat tahajud. Nama itu sholat tahajud. Apa sih perbandingan ya buat orang yang rajin sholat tahajud dan yang tidak rajin sholat tahajud? Apa bedanya? Siapa yang bisa jawab? Iya. Orang yang rajin sholat tahajud adalah peningkatan spiritual atau imam yang kuat. Setelah itu ketenangan jiwa, lalu kesehatan fisik. Iya, bagus. Dan orang yang tidak rajin sholat adalah lemah rohaninya, kurang fokus dan kurang sabar dalam menghadapi masalah. Oke, jadi tepuk tangan buat kita. Nah, dalam materi ini apa tujuan pembelajaran kita hari ini? Tujuan pembelajaran melalui kegiatan pengamatan siswa dapat memahami ketentuan sholat tahajud dengan benar. Lanjut. Ini lanjut melalui kegiatan praktik siswa dapat mempraktikkan tata cara sholat tahajud dengan tepat. Nanti kita praktik sholat tahajud ya. Ya. Simak materi yang ada di papan tulis proyektor ya. Nah, tata cara sholat tahajud. Ini ada gambarnya. Orang sedang sholat. Tolong bacakan niatnya, bisa? Bisa. Usolli. Suratnya ganti ya, nggak boleh surat yang pertama ya, baru surat kedua diganti suratnya. Nah ini singkat ternyata. Lanjut ke judul ayat akhir. Nah ayat akhir yang tahiyatul ya. Sudah selesai. Kemudian setelah selesai membaca tahiyat, salam ke kanan dan ke kiri. Nah ada pertanyaan? Dari yang materi tadi, apa keutamaan sholat tahajud? Oh ya, Menghapuskan dosa-dosa, membuka pintu rezeki, ya, mendekatkan diri kepada Allah, ya, dan menjauhi maksiat. ya bagus. Beri tepuk tangan buat kita. Berikutnya ada gambar di proyektor. Sekarang ibu ada cara membaca ini, ada tangganya. Tangganya kan dari nomor 1 takbir. Nah ini empat. Ini gerakannya, urutannya. Ya, jelas ya, apa ya? Nah, sampai salam. Kemudian sholat tahajud itu tadi Bu bilang ada 3 waktu. Jadi nggak sepertiga malam aja. Ada 3 waktu. Ya, sepertiga awal itu dimulai dari jam 3 dari setengah 7 lah boleh. Setengah 7 maghrib tahu? Nah, sampai jam
10. Itu sepertiga awal ya. Sepertiga tengah dari jam 10 sampai jam 1. Nah, sepertiga akhir dari jam 1 sampai jam 4 sebelum subuh. Paham pembagian waktunya? Mana teman-teman? Mereka tidak mau sholat tuh. Iya dong, Bapak dan teman-teman kamu sudah sholat semua. Tinggal kamu saja yang belum. Tinggal bodoh. Iya. Jadi apa kesimpulan dari cerita duduk? Anak yang malas bangun untuk sholat. Nah, jadi apa sih yang bisa diambil dari cerita duduk? Jangan jadi anak yang malas untuk ibadah. Sebelum ibu kasih tugas, apa hikmah dari melaksanakan sholat tahajud? Siapa yang bisa jawab? Mendapatkan kebaikan di dunia dan di akhirat serta mendapatkan tempat terpuji di sisi Allah SWT. Luar biasa. Kalau orang yang rajin sholat tahajud, hikmahnya itu apa? Itu merasa tenang, dapat kebaikan di dunia dan di akhirat. Insya Allah selamat dunia dan akhirat. Ya. Nah, ini ada tugas LKPD. Boleh di sini langsung aja jawabannya. Ya. Tadi sudah dibagikan, silakan LKPD-nya dikerjakan, kasih waktu. Berapa menit ya? 5 menit bisa? Nah, itu bagaimana cara mengerjakannya? Menjodohkan, dicocokkan jawabannya. Bu, namanya dibuat. Ya boleh kasih nama lah. Ya. Silakan. Itu tugas pribadi ya, individu, mandiri ya. Harus percaya diri. Enak lagi. Enak lagi. Itu asal di halaman 2. Udah siap, Bu. Yang sudah siap, siap-siap kita mau ada tugas kelompok ya, siapkan alatnya, bahannya siapkan. Oke, keluarkan bahan-bahannya. Kalian pasang ini tugasnya ya, ini urutan gerakan orang sholat dan bacaan yang tempel sesuai urutannya di kertas dan kan tidak ada. Saya kan cuma punya satu. Dalam makanan Sudah 10
mulia dan tulang pendek. Kedua, lugu. Keempat, itidal. Kelima, sujud. Keenam, duduk antara dua sujud. Ketujuh, duduk tahiyat akhir. Kedelapan, salam, dan kesembilan, berdoa. Oke, untuk kelompok 4 kerjasamanya bagus.
dikerjakan. Proyek LKPD sudah. Kemudian ada yang mau tanya jawab sebelum ibu tutup pelajaran kita ini? Ada yang mau bertanya? Ya. Batas rakaat sholat tahajud minimal berapa rakaat? Ya, pertanyaan bagus buat ya. Jadi untuk sholat sunnah tahajud minimal itu 2 rakaat. Nah, lebih dari 2 rakaat boleh. Mau 4 boleh, 6 boleh, 8 boleh dan seterusnya. Nah, anak-anak, untuk pertemuan kita hari ini, Ibu evaluasi untuk penilaian kelompok. Semua bagus, sudah kerjasamanya bagus, kompak semua, diskusinya bagus, hasil karyanya juga sudah benar. Kemudian selanjutnya Ibu belum nilai praktek sholat. Sebelum Ibu tutup, Ibu minta kalian praktek sholat dari kelompok 1. Takbir. Allahu Akbar. Buat semua baca. Bismillah. Lanjut kelompok 2 dulu, boleh? Materi kita sudah selesai, kerja kelompok sudah, ya, LKPD sudah, praktek ibadah, praktek sholat sudah. Jadi kesimpulannya hari ini kalian sudah memahami tata cara sholat, apa itu sholat tahajud dan bagaimana cara mengerjakan sholat tahajud. Kalian semua sudah pintar, sudah pandai, ya, sudah paham. Ada yang mau bertanya? Sudah ya? Nah, sudah paham semua kan? Oke. Nah, karena materi kita hari ini sudah selesai, maka Ibu mau bertanya, apakah anak-anak dengan pelajaran pertemuan hari ini, bagaimana perasaan kalian?